Amin. Amin. Oke, semua sehat-sehat ini. Jam berapa di sana di Kalimantan ini? Jam 3, Jam 3, Pak. Pak. Jam 3 pada saat jam-jam ngantuk ini. Ya. Oke. Yang online siapa aja? Ada Naomi, Naomi, Agape, dan Anis, Anton. Agape, Anis, Naomi, dan cuma itu ya? Anton, Pak, tapi nggak tahu, belum masuk. Anton belum kelihatan. Ya, Agape, Anis sudah ada di sini? sudah ada, Pak. Oke, boleh presentasi? Mana nih Agape, Anis? Belum buka video. Iya, Oke. sebentar, Pak. Iya, iya. Ya, kalau dari kami, ini presentasi yang mana, Pak? Yang tugas kemarin itu ya, Pak ya? Iya, iya, iya. Oke, yang dari kami yang nomor pertama itu pemulihan Israel dan Yehuda terjadi saat tahun ke-70 setelah pembuangan Yehuda ke Babilonia. Dan mereka kembalinya itu sekitar tahun 516 sebelum Masehi, Pak, kalau dihitung dari zaman raja-raja yang saat itu, yaitu Raja Persia, yaitu Raja Darius, sama Raja Artasasta. Yang nomor Ya. 2, pengertian Taurat, Nafiim, dan Ketuvim. Kalau Taurat itu berisi tentang 5 kitab yang dibuat oleh Musa, yaitu mulai dari Kejadian sampai kepada Ulangan. Terus kalau yang Nafiim ini, berisi kumpulan kitab dari nabi-nabi, seperti mulai dari zaman Samuel, raja-raja, sampai nabi-nabi kecil dan nabi-nabi besar, seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan nabi-nabi kecil. Kalau Ketuvim ini berbicara tentang kitab-kitab di luar itu, seperti kitab Amsal, Mazmur, kitab pengkhotbah, yaitu kitab-kitab puisi, maupun kitab-kitab biografi seperti Esther, Nehemia, dan Ratapan, dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 3, kenapa kitab Netuvim ada ketika di zaman Yesus berada di dunia? Sebab saat di zaman Yesus itu, kalau yang saya simpulkan di sini itu, di zaman Yesus atau zaman sebelum Yesus ada yang namanya Septuaginta, yaitu 70 orang cendekiawan Yunani yang menyusun dan menerjemahkan kitab-kitab ini. Sehingga kitab-kitab ini saat itu menjadi kitab-kitab yang penting di zamannya Tuhan Yesus, dan Yesus pun banyak mengambil nubuatan-nubuatan dari kitab-kitab Ketuvim ini, Pak. Sekian, Pak. Ya, tunggu. Mungkin bahasanya harus dirubah sedikit. Bukan Yesus mengambil nubuat-nubuatan. Mungkin maksudnya Yesus menunjuk nubuat-nubuatan itu. Ini sudah terpenuhi, ini pernah disebutkan. Itu kan maksudnya? Ya, betul, Pak. Ah, ya. Bukan Yesus mengambil, ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Ada lagi, Agape? Cuma itu? Sudah? Ya, itu sih, Pak. Kalau yang tugas yang kedua yang Bapak bilang, kalau misalnya dikhotbahkan ke jemaat, mungkin dari pelajaran yang ini itu, Coba. mungkin dari pelajaran ini itu saya bisa menjelaskan kepada jemaat bahwa kitab-kitab dalam hukum Taurat maupun Nafi'i maupun kitab Ketuvim itu semua berbicara menuju kepada Tuhan Yesus. Nubuatan-nubuatan mereka semua menuju kepada Tuhan Yesus, sehingga mungkin yang bisa dijelaskan kepada jemaat bahwa Yesus itu gimana ya, dinubuatkan oleh hampir semua kitab yang ada di Perjanjian Lama, mungkin itu, Pak. Ya, tapi misalnya itu dikatakan pada jemaat, katakanlah kita semua ini jemaat sekarang yang mendengar Agape, ya, mengatakan itu. Tapi boleh nggak ditunjukkan dari kitab-kitab tadi satu ayat atau 2 ayat yang merujuk kepada Yesus? Ya, sebentar ya, Pak. Saya cari sebentar ya. Nggak apa-apa, silakan.
Mungkin saya ambil dari Yesaya 40 ayat 3. Mengatakan gini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Ayat 4, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran yang mulia dan menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Dari ayat ini Yesaya menunjuk kepada Mesias, yaitu anak Allah, yaitu Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Sini dikatakan kan luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan dari ayat ini itu bahwa seperti yang dinubuatkan atau yang disampaikan oleh Yohanes, dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun itu. Demikianlah Yesus turun sebagai manusia, yaitu sebagai Mesias, dan Yesus adalah Allah sendiri. Dan kalau dari ayat ini sendiri pun, seperti dulu saya pernah baca dari kitab yang diterjemahkan oleh Saksi Yehova, ayat ini pun ya tetap berbicara demikian. Sehingga Saksi Yehova sendiri pun sebenarnya tidak bisa mengelak bahwa Yesus itu adalah Mesias, karena Yesus adalah Allah yang akan datang ke dalam dunia ini. Seperti itu, Pak. Mengapa lalu, karena sudah sebut saksi Jehovah ya, Jehovah Witnesses, mengapa saksi Jehovah dengan belum mengakui Yesus? Karena saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Allah, Pak, tapi mengakui Yesus hanya sebagai anak Allah atau hanya sebagai Mesias, seperti itu. Mereka hanya mengakui Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Mesias. Bukankah itu juga sekalian Tuhan? Bagi mereka bukan, Pak. Nah, setelah saya pernah baca kitabnya itu selesai, ya mereka menganggap Yesus itu sebagai Mesias, tapi bukan sebagai Allah, bukan sebagai Allah anak, tapi sebagai anak Allah. Jadi derajatnya di bawah Allah Bapa, seperti itu. Oke, baik. Teman-teman ada lagi mungkin mau menyampaikan sesuatu, mau tanya yang lagi di onsite ini? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih Agape ya, sama Anis. Sama-sama, Pak. Bagus. Naomi mana? Naomi? Iya, Pak. Ya, Shalom. silakan. Nah. Shalom, silakan. Ini presentasi yang mana, Pak? Ya, presentasi yang itu, yang tugas. Kemudian yang bikin yang apa? Yang seakan-akan mau share sama teman-teman kalau di kampung yang sudah dipresentasi oleh teman-teman yang lain sudah presentasi. Kalau tidak salah, Naomi tinggal presentasi yang mau menyampaikan firman itu. Oh, iya, baik, Pak. Ya. Kalau dari saya ambil Mazmur 31 ayat 2. Bagaimana? Aman dalam tangan Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadi di sini Mas Daud mengatakan bahwa ketika kita akan aman dalam Tuhan, dan di sini juga Daud mengatakan bahwa kita tidak akan mendapat malu ketika kita bersama Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita tidak boleh takut kepada siapapun, sebab Tuhan mempunyai perlindungan yang lebih berkuasa. Sebab kita mempunyai perlindungan yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan sendiri. Itu saja dari saya, Pak. Terus? Sudah, Pak. Oh, oke. Naomi itu jauh rumahnya Naomi dengan gereja. Ya, Naomi gereja berapa jauh? Iya, Pak. Rumahnya Naomi dengan gereja itu jauh nggak?
Ya lumayan, lumayan Pak. Maksudnya lumayan, ini lumayan pakai mobil atau lumayan jalan kaki? Pakai motor Pak. Ada jauh memang itu. Di apa? Di luar kecamatan, di luar kampung, atau di luar kota? Tidak di dalam kampung, tapi kita harus dengan motor sampai di, pokoknya ada hampir dekat bandara. Oh gitu. Itu gereja sudah dalam bentuk gereja atau rumah yang dibikin tempat buat kebaktian? Sudah dalam bentuk gereja. Oke. Kalau boleh tahu gereja apa namanya? Gereja Gemit Mail Eheng Mali Gemit kan gereja masih Injil di Timur timur. ya? Iya. Itu berapa jauh dari Kupang? Kalau dengan pesawat 1 jam. Hah? Dengan pesawat 1 jam. Memang ada airport dekat-dekat kampung situ, dekat gereja. Ada. Ada Pak. Apa nama airportnya? Bandara Udara Mali. Oh, oke, 1 jam ya. Berarti pesawat kecil ya? Iya. Oke. Ya, ada yang mau ditambahkan? Ada teman-teman? Mana nih teman-teman? Masih ada yang tambahkan? Ya Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Tentang saksi Yehova tadi itu apa ya Pak? Ya. Silakan. Ya, itu saksi Yehova itu maksudnya apa itu maksudnya? Apa itu aliran apa gitu? Yang saya tahu itu saksi Yehova itu, yang saya tahu karena terkait dengan ada pelajaran yang saya ikuti itu, dia menolak transfusi darah. Jadi kalau ada keluarganya sakit, walaupun dokternya itu bilang ini orang ini harus ditolong dengan transfusi darah, atau antara keluarga mereka memerlukan transfusi darah karena satu sakit atau penyakit, mereka tidak boleh lakukan itu, kepercayaan mereka. Bagi mereka itu darah adalah kehidupan. Kita juga begitu. Darah adalah kehidupan. Cuma saya tidak tahu lalu kenapa mereka menolak transfusi darah. Banyak kejadian ya sampai ke pengadilan di Amerika Serikat hanya karena persoalan ada keluarga saksi Yehova tidak mengizinkan anaknya menerima transfusi darah sampai meninggal. Jadi menimbulkan masalah hukum. Ya, itu yang saya tahu. Kemudian tadi Anies malah bilang mereka mengakui Yesus bukan sebagai Tuhan, anak Tuhan, ya, iya kan? Anak Tuhan. Jadi berarti dia bukan Tuhan gitu loh sebenarnya, bukan anaknya Allah itu. Jadi memang banyak aliran-aliran dalam ajaran dalam gereja katakanlah gereja Protestan, muncul sempalan-sempalan seperti gereja orang-orang kudus di akhir zaman, itu juga lain. Ada gereja Kemah Injil, tapi Kemah Injil tidak terlalu berbeda dengan yang gereja-gereja kita pada umumnya. Ya memang mungkin itu sudah begitu jalannya, tetapi kalau saya jujurnya saya kurang paham saksi Yehova ini. Yang saya tahu bahwa mereka percaya mereka juga bisa menjadi para rasul. Ya, kita semua secara umum sebenarnya juga rasul, ya kan? Karena kita diberikan kuasa oleh Yesus untuk menyampaikan kabar baik
kabar gembira, kabar keselamatan, tetapi bukan rasul dalam pengertian seperti Paulus, Petrus itu. Yang saya tahu itu sih. Kan Ya, Pak. saya nggak tahu kalau kalian di Kalimantan pernah lihat, kalau gereja mereka kan dibilang balai kerajaan, dalam bahasa Inggris Kingdom Hall. Itu ada di Manado, Kingdom Hall. Tiap hari saya lewat situ. Tapi juga heran saya, kadang-kalanya banyak orangnya, kadang-kalanya sudah 2 minggu, 3 minggu kosong. Itu saya bingung. Ya, tapi itu sebenarnya bisa kalian Google ya, kalian Google, kalian cari saksi Yehova itu apa sebenarnya, inti dasar daripada saksi Yehova itu. Ya, mana Salvika? Ada pertanyaan nggak Salvika? Nggak ada Pak, udah jelas. Oh, oke. Dia Yuni. Udah jelas, Pak. Daisy. Iya Pak, udah jelas Pak. Joshua. Kalian kok ganti posisi duduk ya? Tadi saya yang bertanya, Pak. Iya, silakan. Oh iya, oke. Daniel. Sudah jelas, Pak. Ya. Nah, ini kalian memang janjian ganti posisi kursi ya? Iya Pak, soalnya mereka kepanasan, kita kedinginan, jadi kipasnya sebelah sana. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi yang sejuk itu di sebelah kanan, sebelah kiri, yang tidak kena AC yang sebelah kanan ya. Pakai kipas Pak. Oh, pakai kipas ya. Oke. Nah, saya janji ya, ini janji saya. Kan saya janji pertama saya itu kan tidak ada tes. Tugas-tugas yang kalian masukkan itu adalah saya anggap tes, gitu. Nah, sekarang ini permintaan saya yang terakhir dan harus dibuat. Ya. Buat paper. Buat paper tahu karya, kalau kalian di SMA itu kan karya ilmiah, ya toh? Iya Pak. Nah, Iya Pak. kalau kemarin kalian dengar kuliah, diskusi, sekarang menulis, ya toh? Jadi keluar dari kelas ini, kalian punya pengetahuan tidak banyak, saya akui pengetahuan tidak banyak, tetapi mengenai Alkitab Perjanjian Lama kalian punya gambaran secara umum, kalian punya kebiasaan diskusi, kalian juga punya kebiasaan menjawab pertanyaan, dan sekarang yang terakhir kalian punya terbiasa untuk menulis. Tulisannya itu, kalian punya komputer di rumah enggak? Ada Pak. Bagus. Kalau begitu, saya ingin kalian itu menulis paper. Menulis paper, saya tidak terlalu banyak aturan yang saya mau pakai, tidak. Yang penting kalian menulis dengan ukuran 1,5 spasi. 1,5 spasi. Sudah? 1,5 spasi. Paham kan yang saya bilang 1,5 spasi itu, paham kan? Paham, Pak? Paham, oke. Saya enggak Oke. paham Pak. Loh, kok bisa nggak paham? Yang lain paham, ini yang nggak ada sih. Nggak paham. Oke. Nah, 1,5 spasi aja yang saya minta, ya. Lantas itu tidak lebih dari 3 halaman. Boleh nggak itu tidak lebih dari 3 halaman? Nggak banyak Iya, kan, Pak. sedikit. Nah, oke. Iya Pak. Dicatat ya, 1,5 spasi, tidak lebih dari 3 halaman. Itu atau kemudian yang ketiga adalah pakai kertas A4. Pakai kertas A4. Jadi kalau pakai kertas A4, 1,5 spasi, cuma 3 halaman.
berarti itu kalian cuma duduk sekitar berpikir sekitar setengah jam jadi. Setengah jam jadi. Nah, saya belum mensyaratkan harus ada catatan kaki atau harus ada footnote. Bye. Itu ponakan saya mau pulang, dia pamit. Sebelah, iya, bye. Lucu dia. Oke. Nah, jadi sistematika penulisnya, ya, sistematika penulisannya itu pertama alasan kenapa kamu memilih topik itu. Satu, pendek-pendek. Kedua, setelah alasan kamu memilih topik itu, kedua, apa yang mau dibahas dari topik itu? Itu kedua. Ya, berarti ini kan setengah halaman. Sudah dua kepala untuk judul tulisan. Ketiga, pembahasan. Nah, sudah 3 sub kepala. Subheadingnya udah 3. Baru keempat, penutup. Di dalam penutup itu ada kesimpulan. Jadi kalau saya hitung-hitung, 3 halaman dibagi 4 subheading, 4 kepala pembahasan, itu berarti satu subheading itu kalian cuma menulisnya hampir setengah halaman lebih sedikit. Setengah halaman sedikit. Subheading tahu kan yang tadi pendahuluan, alasan memilih judul itu, apa yang mau dibahas, ya, apa inti pembahasannya, apa yang menjadi masalahnya itu. Keempat, pembahasan. Kelima, penutup. Keempat, ya, penutup. Jadi artinya dari 4 subheading, dari 4 sub kepala-kepala tadi, kalau dibagi ke 3 halaman, itu berarti satu sub kepala tadi cuma sekitar setengah halaman lebih. Kalau setengah halaman lebih, itu berarti kalau dia satu spasi, kalian itu cuma 2-3 alinea. Coba bayangkan itu. Paham nggak yang saya maksudkan? Paham kan? Paham, Pak. Nah, jadi gampang sekali kok. Saya penganut orang yang tulisan bebas, ya, tulisan bebas. Karena biasa satu tulisan itu dia akan menghasilkan tulisan yang baik kalau si penulis itu bebas berpikir, bebas menulis, bebas berpendapat. Ada banyak tulisan-tulisan, ya, yang sudah begitu banyak aturan harus dia penuhi. Oh, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tapi lalu menjadi tulisannya kaku. Sudah ya. Jadi judul itu berarti judulnya saya serahkan teman-teman memilih judulnya sendiri. Ya, ada pertanyaan? Coba saya mau tanya dulu dari Salvika ini. Salvika sudah terpikir mau tulis apa? Belum, Pak. Belum terpikir. Belum terpikirkan, Pak. Nah, Yuni? Belum Biasanya juga, kalau di Pak. belakang, belum juga Yuni. Belum, Pak. Daisy? Cuman terpikir mau ngambil dari perjanjian lama, itu aja, Pak. Belum terpikir di perjanjian lama apa yang mau dibahas. Baru itu cuman mikirnya mau ngambil di perjanjian lama. Oh, oke.
Yosua, Belum kepikiran, Pak. wah, belum sama sekali ya. Daniel juga. Ya, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Iya, Pak. Sebentar. Ya, nah, saya kasih gambaran nih. Salvika, oh ya, silakan. Tadi Salvika mau ngomong. Daniel. Ya, Silakan. kalau punya saya Pak, mungkin tentang tentang Israel keluar dari pembuangan Pak. Di situ kan dari kisahnya sangat menarik tentang dia memberontak dan Musa memimpin mereka di situ Pak. Oke, berarti itu berbicara soal ketika mereka keluar dari Mesir ya. Ya Pak. Nah, saya kasih gambaran. Itu kan keluar dari Mesir itu kan 40 tahun ya. Jadi berarti kalau mau bicara itu, kita harus singgung sedikit di atas, karena pertama bicara harus singgung bahwa masa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu dalam sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab itu kan ditunjukkan 40 tahun ya. 40 tahun. Tetapi di dalam masa 40 tahun itu ada penulis tertarik untuk membahas satu titik atau satu pengalaman iman dari 40 tahun. Bangsa Israel meragukan Allah mereka. Bersungut-sungut sehingga akhirnya Musa harus memukul batu dengan tongkatnya dan keluarlah air. Coba aja bagian titik itu, bagian itu diambil. Lalu harus diambil remanya dari situ. Apa kemudian yang terjadi ketika Musa itu memukul tongkat itu di batu? Kan akhirnya Tuhan Allah marah karena dia dengan kemarahannya melihat bangsa Israel itu bersungut-sungut seperti tidak percaya kepada Tuhan, lalu dia memukul tongkat itu di batu dan keluarlah air. Karena memang dasar persoalan pertama kan mereka bersungut-sungut, air tidak ada, pernah juga makanan tidak ada, padahal semuanya mereka itu dipenuhi oleh Tuhan. Jadi ambil refleksinya bahwa manusia kita juga sering seperti itu. Semua sudah disediakan Tuhan. Yang dibutuhkan oleh manusia itu kan keyakinan saja, iman. Sama aja bangsa Israel dengan kita saat ini itu sama. Sering bersungut-sungut, sering kurang yakin, sering tidak ingat bahwa janji pemeliharaan Tuhan selalu ada pada kita. Kita masih bersungut-sungut, kecewa, kadang-kalanya kecewa. Nah, apa yang kita lihat dengan bangsa Israel sama seperti kita sekarang ini. Yang bedanya adalah kalau dulu kan bangsa Israel itu kan masih berhubungan langsung dengan Tuhan melalui Musa. Nah, kita berhubungan dengan Tuhan dengan perantaraan iman kita sekarang. Nah, itu kan refleksinya yang bisa diambil. Ya Daniel ya, itu refleksinya. Iya, Pak. Nah, coba Joshua ya,
Coba-coba aja, Ben. Nanti saya bantu Iya, Pak. untuk memunculkan kira-kira. Iya, Pak. Kira-kira apa? Mungkin menceritakan tentang Yusuf, Pak. Gimana? Menceritakan tentang Yusuf. Keras, Joshua keras. Tentang Yusuf, Pak. Yusuf. Iya, Ya, Yusuf maksudnya kan. iya. Apa yang menjadi ketertarikan Joshua mau tulis mengenai Yusuf? Ketika dia digoda oleh istri Potifar, Pak. Mm-mm. Dia Lalu kenapa? yang tertarik Dia dari tergoda apa, atau Pak? tidak? Oke. Jadi alasan Joshua memilih itu oleh karena melihat Yusuf mampu menolak permohonan istri Potifar. Ya, Oke. Lalu bagaimana refleksi itu terhadap masa kini? Artinya kalau terhadap kalian, itu kalau kamu harus singgung itu. Bahwa godaan-godaan itu kan kalau zaman sekarang tidak hanya menyangkut godaan seperti itu. ya betul, Pak. Godaan itu bisa dalam arti misalnya oleh anak muda itu misalnya drugs, narkoba, ya toh, Ya, minuman keras, kemudian perjudian. Itu juga bagian contoh dari godaan-godaan, sesuatu yang kelihatannya menggiurkan, ya kan? ya betul, Pak. Itu harus seperti itu, artinya diperluas dia. Dimensinya diperluas, ya. Tidak hanya dalam kaitan hubungan Yusuf dengan istrinya Potifar, tapi dimensinya diperluas. Nah, Desi sudah dapat nggak? Mungkin Desi lagi lihat-lihat itu Alkitab. Iya Pak, belum lagi nyari. Coba Desi kalau bagusnya itu Desi kamu ambil itu mengenai kitab Petrus dulu yang pernah kalian jadi tugas. Mengenai pikiran-pikiran bermacam-macam ajaran itu diambil. Iya Pak. Kamu bisa ambil itu. Iya Pak. Coba Salvika, mungkin Salvika udah dapat ilham. Iya, Pak. Saya Iya, mau bahas tentang itu, apa? Pak. Tentang Daud yang dimana dia menghargai orang yang diurapi Tuhan, Pak. Seperti dia seperti Saul yang sangat membenci Daud sehingga dia membunuh Daud. Padahal di saat itu juga Daud juga di saat Saul masuk ke dalam sebuah gua, pada saat itu Daud di belakang dia. Kalau dia berniat jahat ingin membunuh, pasti Saul udah meninggal, Pak. Tapi karena dia menghargai orang yang diurapi Tuhan, maka dia nggak membunuh Saul. Nah, ada kan alasan tertentu yang mungkin cuma di benak Salvika atau di isi hati Salvika, kenapa tertarik itu? Kenapa itu menjadi perhatian Salvika? Karena kalau saya lihat dari secara pribadi, saya melihat dari cerita Daud ini, dia menghargai seorang yang benar yang sudah diurapi Tuhan, itu Pak. Jadi seperti kita di sini kita harus menghargai seperti seorang hamba Tuhan yang telah melayani Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan juga kita harus saling menghargai orang sama-sama hamba Tuhan gitu, Pak. Nah, apalagi Saul kan telah diurapi. Ya, itu bagus itu Salvika, terutama harus menjadi contoh. Banyak kan pengalaman kita lihat ini gereja ini kan, gereja itu kan banyak pecah-pecah ya. Pernah dengar toh? Jadi gereja itu begitu sudah top, wah, waktu dia belum top sih masih rukun-rukun jemaatnya, ya kan? Begitu gereja sudah semakin besar, mujizat banyak terjadi di situ, lalu banyak orang pergi datang ke situ,
semakin banyak jemaatnya, lalu begitu pendeta mendoakan, banyak berkat usaha-usaha mereka sukses semua, jadilah sebuah gereja yang tadinya kecil menjadi sebuah gereja besar. Ketika gereja itu sudah mulai besar, ya, lalu muncul, kalau gereja sudah semakin besar, jemaat semakin besar, itu berarti dibutuhkan juga pendeta-pendeta muda, ya kan? Begitu pendeta muda di situ sudah sekitar 7, 8 sampai 10 pendeta muda, mulai nih, pendeta muda ini mulai menunjukkan keperbedaan dia dengan gembala senior, gembala yang paling tua lah. Ya. Apalagi kalau pendeta muda ini merasa dia punya keahlian tertentu, terutama di dalam berkhotbah, dia disenangi oleh para jemaat, mulai dia itu sedikit ada besar kepala. Jemaat juga banyak yang suka kepadanya. Kemudian mulai muncul perbedaan pendapat dengan gembala senior. Lalu setelah itu mulai ada suara, Pak Pendeta, kita kan banyak yang senang dengan Pak Pendeta, pisah aja lah gereja kita. Ini. Jadi apa yang Salvika bilang tadi itu sebenarnya bagus diterapkan di dalam kerukunan kehidupan bersama jemaat Kristus. Bahwa tidak hanya berbicara dalam konteks perjanjian lama, tidak hanya berbicara dalam konteks perjanjian urusan antara David dan Saul ya, yang Saul, tapi berbicara juga itu bagaimana David menghargai Saul rajanya oleh karena dia itu raja yang diurapi. Jadi harusnya kita juga begitu, baik kita jemaat, baik kita anggota baik kita jemaat ataupun kita pendeta muda, pengurus gereja. Kita harus memegang prinsip seperti itu. Harus menghormati, menghargai hamba Tuhan yang diurapi. Jadi kita tunduk pada otoritas kepemimpinan gembala kita yang paling senior. Jadi itu bagus, bisa dijadikan contoh bagaimana sikap Daud bisa dipakai untuk pengembalaan jemaat pada gereja-gereja yang sudah maju. Ya, tanggapan nggak, Salvika? Nggak ada Pak, udah ngerti. Oke, saya mau tuh Yuni, saya mau Yuni itu sampai dapat. Tadi kan Daisy aja, Yuni sekarang. Sampai dapat. Supaya begitu pulang sudah ingat-ingat. Loh, waktunya cuma 1 hari, Jumat. Tentang saya ingin mengambil dari perjanjian lama. Ya, silakan. Apa? Yang mana? Tentang itu Pak, tentang cerita Nuh yang membuat bahtera di atas bukit. Oke. Apa yang inti dari membuat bahtera di bukit itu intinya apa yang mau diulas? Seperti Nuh Pak, dia tidak pantang menyerah di saat Tuhan menyuruh dia untuk membuat bahtera di atas bukit itu, karena dia benar-benar percaya bahwa dengan adanya dia membuat bahtera yang Tuhan telah perintahkan kepadanya, maka di situ dia akan diselamatkan Pak. Meskipun banyak orang-orang di sekitarnya yang melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak percaya,
dia tidak peduli tentang apapun yang orang-orang di sekitarnya bilang, bahwa orang-orang di sekitarnya sampai bilang Nuh itu adalah orang tidak waras karena mendirikan bahtera di atas bukit. Tetapi di situ Nuh tetap taat, tetap melakukan perintah Tuhan, itu Pak. Oke, nah ini ada satu pelajaran yang harus Yuni garis bawahi ya. Yuni, Tuhan selalu menyuruh kita melakukan sesuatu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena kalau sesuatu yang Tuhan suruh itu selalu masuk akal, ya sudah tentu kita nurut aja karena masuk akal. Walaupun saya bilang kepatuhan kita kepada Tuhan bukan oleh karena masuk akal atau tidak masuk akal. Tapi kepatuhan kita kepada Tuhan karena memang kita beriman kepada Tuhan, dan kepatuhan itu adalah salah satu syarat dari iman kita sendiri, ya. Dan iman itu harus diwujud nyatakan, harus ada tindakan dari iman kita. Sehingga dari pelajaran Nuh yang diangkat oleh Yuni tadi itu, dia pertama, unsur yang pertama dari apa yang Nuh tampakkan, tunjukkan tuh patuh. Patuh dengan apa yang Tuhan bilang. Kedua, kepatuhan dia itu diikuti dengan tindakan. Karena patuh aja, oke, iya Pak, iya Pak. Tapi belum tentu dia bertindak apa yang dia bilang iya. Jadi ada kepatuhan, ada tindakan, dan yang ketiga, dia percaya apa yang Tuhan perintahkan adalah benar. Tidak pusing orang bilang apa. Tidak pusing masuk akal atau tidak masuk akal. Tapi dia percaya apa yang Tuhan perintahkan adalah benar. Jadi itu Yuni, yang 3 hal itu tadi yang saya sebut itu. Iya Pak. Bagus itu untuk dikembangkan bagaimana kita mengadopsi kesetiaan, kepatuhan, dan perbuatan dari Nuh. Terutama perbuatan dari Nuh itu yang saya kira selain kepatuhan dan tindakan yang saya bilang, itu adalah bahwa dia melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan, terlepas itu masuk akal atau tidak masuk akal. Itu harus diambil remanya di situ. Sekali kita diperintahkan oleh Roh Kudus, maka kita harus kerjakan tanpa berpikir itu masuk akal atau tidak masuk akal. Ada teman-teman mau tambahkan? Kalau punya saya ganti temanya lagi Pak. Silakan. Punya saya tentang Lot berpisah dengan Abraham. Oke. Mengenai wilayah sana dan sini, wilayah sini, saya itu dia. Iya Pak. Oke. Nah, mungkin pelajaran yang bisa diberikan tekanan di situ adalah kadang-kalanya apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bagus, belum tentu dia bagus. Iya Pak. Ingat, ya toh, ketika Lot memilih wilayah yang kelihatannya hijau, ya, dan dia lalu bilang Abraham ambil yang begini, tapi dalam kenyataan wilayahnya Abraham yang lebih bagus. Sehingga itu apa yang kita pandang secara manusiawi belum tentu itu yang Tuhan mau siapkan buat kita. Ya kan? Oke. Nah, waktu sisa 15 menit, persiapkan apa sehingga pulang nanti malam atau besok mengetik, hari Seninnya, hari Jumatnya udah selesai. Ya, ini saya lihat ada yang sudah susah matanya, masih ngantuk-ngantuk sekalian, karena ini jam-jam ngantuk memang. Oke, saya kira dari saya cukup sekian. Jadi jangan lupa ya, itu papernya ya, peraturan-peraturan tadi udah dicatat ya. Udah Sudah Pak. Pak. Oke, terima kasih, selamat sore. Tuhan Terima kasih. berkati. Ya baiklah, mari kita tuang doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap